Oke, terus kemudian metabolisme karbohidrat 2 ini sudah ada, tinggal kalian baca sendiri. Jadi prinsipnya metabolisme karbohidrat itu dari masuk, kemudian kalau dia glukosa ditambah fosfat dia akan dirubah menjadi glikogen. Kalau kemudian kita rubah menjadi jalur 5C, maka dia disebut sebagai pentosa fosfat pathway yang kemudian dipotong menjadi bisa pentosa fosfat bisa bergeser ke triosa atau berubah menjadi ribosa fosfat untuk DNA. Jadi glukosa yang 6C dipecah menjadi 3C. Jadi 3C terus kemudian jadi pirufat. Pirufat bisa jadi asam amino yang untuk protein, bisa juga pirufat menjadi laktat, bisa juga pirufat masuk ke siklus asam sitrat melalui pembentukan asetil-CoA. Asetil-CoA bisa dirubah menjadi asam lemak, jadi fosfolipid, fatty acid. Nah, fatty acid ini kemudian disintesis menjadi triasilgliserol. Triasilgliserol akan menjadi timbunan lemak. Asetil-CoA bisa juga melalui proses HMG-CoA reduktase ditempel proses kolesterologenesis menghasilkan kolesterol. Jadi dari sini kamu bisa lihat bahwa glukosa itu pasti bisa menjadi lemak. Begitu juga lemak bisa jadi glukosa, tinggal dibalik arahnya. Jadi kalau dari pati harus mengalami proses digesti menjadi glukosa. Begitu juga dari bahan-bahan yang bukan glukosa, maka dia akan dibentuk menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Glukosa dirubah menjadi glikogen, namanya glikogenesis. Glikogen dipecah jadi glukosa, namanya glikogenolisis. Lisis itu breakdown, memecah. Jadi glikogenolisis, glikogen dipecah. Glikolisis berarti glukosa dipecah menjadi pirufat atau laktat. Kalau kemudian melalui aerobik maka dia jadi laktat. Kalau glukosa kemudian dirubah menjadi rugosa atau NADPH, maka dia melalui jalur pentosa fosfat. Jadi mekanismenya kalau di dalam sel, maka pada sel darah dia cuma mampu menggunakan glikolisis anaerob karena dia nggak punya oksigen, nggak punya mitokondria eritrosit itu. Jadi dari glukosa jadi pirufat, laktatnya dilepas, kemudian laktat akan masuk menjadi pirufat melalui siklus Cori di dalam hepar. Jadi hepar itu bisa membentuk glikogen, memecah glikogen, membentuk asam lemak atau menghasilkan kolesterol, membentuk lemak atau bisa juga membentuk energi. Jadi di hepar itu bisa terjadi macam-macam. Kalau di otak dia cuma glikolisis aja. Jadi dan glikolisis dan harus aerob. Oleh sebab itu kalau kita sudah kekurangan oksigen pasti kemudian kita jadi ngantuk, fungsi otak kita berkurang karena oksigen itu dibutuhkan untuk metabolisme otak. Karena otak itu nggak bisa bekerja tanpa glukosa dan tanpa oksigen karena dia metabolisme utamanya di situ. Terus kalau di otot dia bisa menggunakan asam amino untuk membentuk protein, bisa juga menggunakan glukosa, ya jadi glukosa yang masuk dirubah menjadi glikogen, kemudian menjadi pirufat untuk membentuk ATP. Kalau di adiposa, maka dia dari VLDL akan dibentuk menjadi lemak, atau dari glukosa dirubah menjadi gliserol yang kemudian menjadi lemak, atau glukosa dirubah menjadi pirufat untuk energinya. Semua kalau membutuhkan energi pasti akan memecah. Ada yang aerob, ada yang anaerob, menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau anaerob hanya akan menghasilkan laktat aja. Terus laktatnya dilepas. Nah, glukosa yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah oleh enzim heksokinase. Semua tubuh kita memiliki enzim heksokinase. Jadi dia memang merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Pokoknya dia bisa glikolisis, pasti heksokinase punya. Terus kemudian dari glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, terus masuk menjadi pirufat, atau dia masuk menuju ke glikogen sintesis. Kalau glukosa merubah menjadi golongan sorbitol atau melalui aldose reduktase, jadi mereduksi gugus aldehidnya ya. Aldose reduktase itu gugus aldehidnya direduksi sehingga kemudian membentuk gugus OH sehingga masuk ke sorbitol. Kalau glukosa 6-fosfat melalui
glukosa 6 fosfat dehidrogenase akan masuk menjadi pentosa fosfat. Kalau glukosa 6 fosfat oleh sebentar. Jadi oleh GFAT, ini adalah enzimnya glutamin fruktosa 6 fosfat amidotransferase, maka dia akan masuk hexosamin pathway. Hexosamin pathway ini untuk pathway yang 5C ya. Jadi kalau ada metabolisme, katabolismenya sama anabolismenya apa? Kalau anabolisme berarti membentuk gluconeogenesis, berarti membentuk glukosa. Glikogenesis membentuk glikogen, membentuk sorbitol berarti alkohol sintesis. Kalau mecah berarti glikolisis baik anaerob maupun aerob. Glikogenolisis itu berarti memecah glikogen menjadi glukosa. Kalau perubahan changing form, berubah ke tempat lain berarti HMP shunt, hexomonofosfat, hexosamin pathway, kemudian Cori sama Lubering Rapaport pathway atau kita sebut sebagai 23-BPG. 23-BPG ini hanya ada pada eritrosit. Dia digunakan untuk ikatan hemoglobin dengan O2. Jadi kalau glikolisis tidak ada cara lain kecuali menghafal. Jadi dari start dari 2 glukosa pakai 2 ATP, kemudian dipecah menjadi glukosa 6 fosfat, terus kemudian glukosa 6 fosfat ini kemudian dipecah 2 jadi 2C, berarti masuk ke dalam golongan 1,3-bifosfogliserat ya. Jadi dari fosfogliserat ini ada 2 pakai 2 NADPH, kemudian dia akan masuk menghasilkan 2 pirufat. Jadi dari sini adalah metabolisme yang simpelnya. Kalau yang gambar-gambarnya nanti kalian bisa cari sendiri di Harper. Prinsipnya kalau glukosa berubah jadi pirufat dalam kondisi aerob, kalau dalam kondisi anaerob dia akan jadi lafat. Ini kalau didetailkan lagi ya. Jadi kalau masuknya gimana, menghasilkan berapa, nanti silahkan kamu baca sendiri dan kamu belajar sendiri. Karena memang sebenarnya saya tidak terlalu menganggap hal ini penting, cuman kalian harus mengingat berapa NADPH dan NADH yang dihasilkan. Karena ini nanti akan menghasilkan jumlah energinya. Ya, jadi secara glikolisis akan dihasilkan 2 ATP, kemudian akan menggunakan generation dari NADH itu butuh 2 ATP jadi 0, tapi kalau pirufat jadi asetil-CoA tidak ada ATP, siklus Krebs ada 2 ATP ditambah dengan elektron transport ini ya akan menghasilkan 34 ATP sehingga total yang digunakan atau total yang didapatkan adalah 36 ATP per molekul glukosa. Jadi NADH yang dihasilkan akan masuk ke masuk ke oksidasi fosforilasi. Nah, jadi kalau gluconeogenesis diwalik. Jadi dari pirufat atau laktat akan dirubah menjadi oksaloasetat atau fosfoenol pirufat, kemudian dia akan dirubah jadi fosfoenol pirufat jadi 2 fosfogliserat, kemudian 3 fosfogliserat, 1,3 difosfogliserat, terus kemudian dirubah menjadi gliserol dari 3 fosfat. Gliserol dari 3 fosfat yang membutuhkan energi dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat yang kemudian dirubah menjadi glukosa 6 fosfat terus jadi glukosa. Jadi end result-nya adalah 1 molekul glukosa dari 2 pirufat. Jadi prinsipnya kalau glikolisis dia turun, kalau gluconeogenesis dia naik. Yang saya bintangin ini adalah enzim kunci. Jadi gluconeogenesis enzim kuncinya adalah pirufat karboksilase, PEP karboksilase, fruktosa 1,6-bifosfatase dan glukosa 6 fosfatase. Jadi kalau glukosa 6 fosfatasenya nggak ada, maka glukosa 6 fosfatnya akan meningkat, glukosa darahnya akan turun. Jadi pasiennya hipoglikemia karena ada hambatan pada glikoneogenesis. Kalau kemudian pasiennya misalnya ada enzim kunci untuk glikolisisnya adalah pirufat kinase, fosfofruktokinase 1 dan heksokinase. Jadi kalau dia tidak punya enzim heksokinase, maka glukosanya akan meningkat, sedangkan glukosa 6 fosfatnya akan turun. Sehingga energinya akan negatif, ya, sedangkan glukosa darahnya akan meningkat.
Sedangkan yang ini energinya masih bisa, tapi kadar glukosanya akan turun gitu. Jadi kalau sesuatu itu bermasalah, yang harus kalian ingat adalah enzim kuncinya apa. Nah, enzim kunci itu adalah enzim yang mengendalikan reaksi. Kalau enzim itu tidak ada, maka reaksinya akan terhenti. Kalau enzim kuncinya masih ada, enzim yang bukan kunci itu yang hilang, itu biasanya masih bisa digantikan atau masih bisa berproses karena dia masih punya alur-alur lain untuk merubah. Tapi kalau enzim kunci itu nggak ada. Jadi enzim kunci itu adalah yang memastikan perpindahan dari satu fase ke fase yang lain. Itu ya. Jadi kayak glukosa ke glukosa 6 fosfat. Ini enzim kuncinya. Kenapa kok bukan yang ini? Karena ini adalah isomerase yang bisa digantikan oleh sebelahnya. Jadi fosfoheksoisomerase sama ini kan sama. Nah, berarti kan enzimnya bisa untuk glikolisis, bisa untuk gluconeogenesis. So it doesn't matter. Kalau ini di-cut, ya kan glikolisisnya tetap bisa jalan, anunya juga tetap jalan karena enzimnya masih mampu bergerak. Tapi kalau enzim kunci dia menjadi hal utama yang akan menghentikan atau meningkatkan reaksi. Oleh sebab itu hormon-hormon akan mengendalikan enzim kunci. Contohnya insulin, karena dia menurunkan kadar glukosa, maka dia akan meningkatkan aktivitas dari heksokinase. Jadi kalau heksokinasenya diaktifkan, maka glukosa yang ada di luar akan dibawa masuk, glukosa 6 fosfatnya akan meningkat, ininya akan meningkat, ininya terus seterusnya meningkat sehingga piruvatnya juga akan meningkat. Jadi dia akan meningkatkan glikolisis kalau insulin. Kalau glukagon, sifat dari glukagon adalah meningkatkan kadar gula darah. Karena dia meningkatkan kadar gula darah, maka dia akan meng-up enzim ini. Jadi enzim ini akan di-up. Jadi kalau glukosa 6 fosfatasenya banyak, maka glukosa dalam darahnya juga akan meningkat karena ininya juga meningkat. Gitu. Terus ininya juga naik, anunya naik gitu. Jadi kalau ini adalah enzim oleh hormon glukagon, kalau yang ini adalah oleh hormon insulin. Nah, ini kita sebut sebagai mekanisme kontra insulin. Jadi kalau insulin meningkat, kalau kemudian ada hormon yang menghambat kerja insulin, maka kita sebut sebagai hormon kontra insulin. Gitu. Terus ini sama ya, jadi gluconeogenesis dari asam lemak. Prinsipnya sama. Jadi kalau kita punya bahan lain, maka kita bisa masukkan melalui triosa pathway, triosa nanti geser ke glukosa, jadi ke-6, atau dari triosa yang dari asam amino masuk ke triosanya glukosa, mari jadi pembentukan glukosa, atau dari gliserol masuk ke glukosa, gliserol 3 fosfat naik ke glukosa sehingga terjadi gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu bisa dari asam lemak, bisa juga dari asam amino. Kalau dari asam amino, masuknya dari mana? Alanin, sistein, glisin, serin, dan trionin, dan triptofan itu nanti dirubah jadi pirufat. Kalau asparagin dan aspartat akan dirubah menjadi oksaloasetat. Jadi oksaloasetat naik ke sana. Kalau alanin dan ini dirubah menjadi pirufat jadi oksaloasetat ke sana. Atau dari pirufat belok ke fosfoenol pirufat juga bisa. Ya, jadi ke sana bisa. Kemudian aspartat akan masuk melalui fumarat, kemudian kalau isoleusin dan sebagainya masuk dari succinyl-CoA, kalau arginit, glutamat, glutamin, histidin, prolin masuk melalui alfa-ketoglutarat. Sehingga kita akan menyebutnya sebagai ketogenik asam amino untuk membentuk asetil-CoA dan ada gluconeogenik asam amino. Jadi gluconeogenik itu semua asam amino pasti bisa dirubah menjadi glukosa. Tapi tidak semua asam amino bisa dirubah menjadi asetil-CoA atau berubah menjadi lemak. Jadi tidak selalu bisa berubah menjadi lemak. Yang bisa berubah jadi lemak cuma ini toh. Kalau yang semuanya bisa dirubah jadi glukosa. Jadi metabolismenya pasti ke sana. Yang berubah menjadi asam lemak atau menjadi lipid cuma ini aja. Nah, ini penting pada saat kalian belajar metabolisme asam amino, ya.
Terus regulasinya gimana? Jadi regulasi pertama adalah di enzim glikolisisnya sama enzim gluconeogenisnya. Itu tadi sudah saya gambarin panahnya ya. Nanti dibaca sendiri. Jadi glukosa itu dikonversi melalui glukosa, glikolisis turun ke bawah, atau dirubah menjadi glukosa 1-fosfat, nanti geser ke glikogen metabolisme, atau dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, masuk ke fruktosa 6-fosfat, masuk ke selulosa 5-fosfat, nanti akan menjadi DNA, atau masuk ke pentosa, fosfat pathway, jadi bisa masuk ke sana. Atau bisa juga menjadi bahan-bahan lain yang melalui berbagai mekanisme gitu ya. Jadi nanti ini bisa masuk. Jadi bisa juga dari gliserol dari 3-fosfat itu juga bisa disintesis menjadi serin, glisin, sistein. Kalau dari pirufat bisa dirubah menjadi ini dan ini juga bisa balik ya. Ini semua sifatnya bisa kembali. Jadi bisa kembali, maksudnya bisa bolak-balik gitu ya. Bisa dari sana, bisa juga dari sana. Gitu. Ini selalu bolak-balik. Kalau yang ini adalah jalur poliol, kemudian heksosamin ini untuk membentuk glukosamin yang digunakan untuk saraf. Ini biasanya untuk membentuk DAG-PAC. Kalau yang ini adalah golongan H ya. H ini adalah bentuk yang sebenarnya kita tidak harapkan, tapi seringkali terjadi pada saat kita mengalami hiperglikemi dalam waktu yang lama. Tuh. Kalau pentosa fosfat ya jalurnya seperti ini, tidak ada cara lain kecuali menghafal dan yang harus dihafal adalah enzim kuncinya. Ya, enzim kuncinya adalah dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat masuk ke pentosa fosfat itu menghasilkan NADPH. Jadi NADPH ini yang digunakan untuk oksidatif ya. Jadi mencegah timbulnya membentuk oksidan ya, mencegah oksidan. Jadi dia menjadi lawannya oksidatif stres. Terus kemudian dari pentosa fosfat akan dirubah menjadi nukleotida. Kalau dia yang non oksidatif, yang kemarin tuh pentosa fosfat ada yang oksidatif sama non oksidatif, maka yang oksidatif ini akan membentuk NADPH. Kalau yang non oksidatif itu cenderung membentuk pirufat turun sampai ke metabolisme dan membentuk nukleosida. Jadi yang di sini itu oksidatif, yang di sini adalah non oksidatif. Jadi yang non oksidatif akan bergerak di sini. Glukuronat ini bisa digunakan untuk membuat bilirubin atau bisa juga untuk digunakan untuk menetralisasi ya, menghambat bahan-bahan yang toksik atau bisa juga masuk ke pembentukan proteoglikan dan pembentukan bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh sel. Nah, apa itu? Ya bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh sel itu adalah tadi proteoglikan, aminoglikan, glikoprotein, glikolipid dan lain-lain. Nah, gugus glikan tadi UDP dan itu digunakan untuk masuk ini GAG ya, glukosaminoglikan tadi itu digunakan untuk membentuk ini yang kita sebut sebagai sitoskeleton. Jadi di dalam tubuh kita itu ada kayak relnya gitu. Nah, relnya yang buat itu ya sitoskeleton ini dibuat dari proteoglikan yang dibentuk dari glukosa plus protein. Itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dari struktur sel. Jadi struktur sel kita itu punya membran lipid bilayer, terus dia punya peripheral protein, jadi protein yang ada di permukaan begini. Terus dia juga punya protein yang memiliki glikoprotein di permukaan. Jadi protein yang ada glukosanya. Bisa juga protein yang glukosa yang ditempeli oleh lipid, jadi glikolipid. Nah, ini juga menjadi struktur. Ini biasanya digunakan untuk deteksi nempel bahan-bahan yang sensornya bisa juga. Terus bisa juga dari glukosa nanti melalui asil CoA, jadi dari asetil CoA akan dirubah menjadi asil CoA terus naik ke metabolisme lipid. Bisa juga ada channelnya dan juga akan membentuk lipid bilayer. Jadi glikoprotein sama glikolipid itu bedanya pada strukturnya pasti ya. Yang satu ketempelan glukosa ketempelan lipid, satu glukosa ketempelan protein. Biasanya menjadi struktur membran sel. Kalau ini kebanyakan struktur dalam darah. Biasanya lebih diverse ya kalau glikoprotein dan untuk biasanya itu sering untuk reseptor, terus signal dan sebagainya. Kalau glikolipid itu biasanya lebih kepada
struktur sel. Jadi nek selnya punya glikolipid ini berarti dia sel apa. Kalau dia punya glikolipid ini dia sel apa. Sehingga glikolipid ini biasanya dikenal sebagai marker untuk reaksi inflamasi. Jadi kalau membran glikolipidnya beda, maka akan dianggap sebagai sel asing. Gitu. Terus kemudian bagaimana dari glukosa berubah menjadi asam amino? Sama dari glukosa sebentar. Oke, jadi dari glukosa akan dirubah menjadi asam pirufat, pirufat masuk ke dalam mitokondria, berubah masuk ke dalam siklus Krebs ya. Terus sitrat, sitratnya dibawa keluar, kemudian dia akan disintesis menjadi malonyl CoA, nanti akan masuk menjadi malonyl CoA ini digunakan untuk asam amin pembentukan asam lemak, nanti dipanjangin ya. Terus kemudian bisa juga dari malonyl CoA ini ya, kemudian akan mengalami kondensasi, reduksi, dehidrasi. Dehydration sama reduction lagi akan menghasilkan itu sampai peng 6 nanti akan menghasilkan palmitat. Jadi kemudian palmitatnya akan dielongasi lagi akan menghasilkan unsaturated fatty acid gitu. Jadi dari glukosa bisa berubah menjadi lipid. Prinsipnya pokoknya sudah jadi pirufat, pirufat ke oksaloasetat dia bisa geser kemana aja. Pirufat ke asetil CoA dia bisa geser kemana aja gitu. Ini adalah perubahan dari glukosa menjadi laktat atau pirufat. Nah, pentingnya ini untuk ini ya. Jadi pada saat kita exercise, kadang-kadang kita itu exercise-nya pakai anaerob. Nah, kenapa? Karena pada saat itu butuh energi cepat, sehingga kemudian langsung dirubah jadi laktat. Oleh sebab itu kita mudah lelah. Kalau kita sudah lelah, itu menunjukkan laktat yang tertimbun itu banyak, gitu ya. Dan ini akan menyebabkan peningkatan asam dan kemudian menyebabkan sensor bahwa kita udah capek gitu. Nah, kalau laktatnya banyak, maka laktatnya kemudian harus dirubah menjadi pirufat. Nah, itu proses recyclingnya aja. Jadi kori itu pun penting untuk recycle dari laktat. Kalau dari glukosa ke asam amino, tadi ya pirufat jadi oksaloasetat, oksaloasetat bisa jadi aspartat, aspartat jadi asparagin gitu ya. Terus kemudian dari asetil CoA bisa berubah menjadi fenilalanin, fenilalanin akan jadi tirosin. Gitu. Jadi nah ini kita sebut sebagai asam amino non esensial karena kita bisa mensintesa sendiri. Kalau nggak bisa kita sintesa, kita sebut sebagai asam amino esensial. Gitu. Terus kemudian kalau di eritrosit gimana? Eritrosit karena dia dalam bawa oksigen, dia nggak mungkin punya oksigen. Jadi oksigennya nggak boleh dipakai. Jadi karena dia adalah pembawanya. Jadi dia amanah banget karena saya suruh bawa ya saya nggak akan ngabisin. Maka dia akan mengambil jalur glikolisis. Glikolisis kita sebut dengan Embden-Meyerhof pathway. Itu sama ya, nama lainnya aja. Terus kemudian dia akan disintesis, dia bisa masuk ke pentosa fosfat pathway untuk menggenerasi, menghasilkan NADPH. NADPH-nya dipakai apa? Untuk mengaktifasi GSH ya. Ini adalah glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase ini akan menetralisir radikal bebas yang ada dan kemudian dia menjadi antioksidan endogen. Selain itu akan menghasilkan ribulosa dan seterusnya dan ini bawa keluar ya ini dibuang biasanya. Nah dari sini dia akan dirubah menjadi ini lubering papaport pathway ya dia dari gliseraldehyde 3 fosfat dirubah menjadi 2,3 bifosfogliserat dan ini yang berfungsi untuk mempertahankan itu struktur dari HB gitu ya. Nah nanti mungkin sisanya kalian beberapa bisa kalian baca sendiri. Jadi kalau misalnya di dalam eritrosit itu enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenasanya nggak ada, maka glukosa 6 fosfatnya tidak bisa masuk ke siklus HMP shunt. Karena nggak bisa masuk ke HMP shunt, maka NADP plus tidak bisa dirubah menjadi NADPH. Padahal NADPH ini adalah fungsi utama untuk mengenerasi glutathione tadi ya, fungsi dari glutathionnya. Karena glutathionnya banyak, maka akan timbul Hens bodies. Hens bodies itu adalah MAT-HB yang mengendap, gitu ya. Hens bodies itu bentuknya bundar terus dia ada di permukaan, di ujungnya gitu titik-titik warnanya biru. Kalau kemudian ini terlalu banyak H2O2-nya, maka akan terjadi oxidative stress. Nah, karena terjadi oxidative stress, eritrositnya bisa pecah, terjadi hemolisis, maka akan terjadi
ikterus hemolitik. Ya, jadi pasiennya jadi gigi kuning dan timbul karena eritrositnya pecah. Kalau sorbitol tadi ya dari glukosa jadi aldus redutase dirubah menjadi sorbitol. Nah, sorbitol ini kemudian akan dirubah menjadi sorbitol dehidrogenase mengarah ke fruktosa. Fruktosa nanti masuk ke metabolisme fruktosa gitu. Nah, masalahnya karena aldus redutase ini menggunakan banyak NADPH, sedangkan NADPH itu digunakan untuk siklus redoks, maka glutationnya tidak bisa kerja, arginin sitrulinnya juga tidak akan bisa baik, sehingga kemudian terjadilah penurunan fungsi redoks. Jadi orang yang banyak mengkonsumsi alkohol, alkohol adalah glukosa yang ada gugus OH-nya, jadi dia harus dimetabolisme melalui aldus redutase, maka akan terjadi peningkatan radikal bebas, maka kemudian akan terjadi gangguan pada otak, saraf, dan hepar. Kalau misalnya terjadi dalam waktu cepat, maka akan terjadi alkohol poisoning, terus pasiennya mati. Kalau dalam waktu kronis, biasanya yang keserang adalah hepar. Jadi pasiennya terus jadi sirosis. Gitu. Jadi dalam kondisi normal dan dalam kondisi hiperglikemi, maka aldus redutase ini jadi aktif. Nah, ketika dia aktif, dia akan menyebabkan perubahan metabolisme yang menyebabkan aktivasi dari PKC. Aktivasi PKC berlebihan ini dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Begitu juga ketika terjadi pembentukan sorbitol berlebihan karena glukosanya tinggi, maka akan terjadi perubahan-perubahan pada sinyal intraseluler. Makanya orang diabetes itu masuk dalam kelainan metabolik yang tidak hanya sesederhana glukosanya naik mengganggu fungsi, gitu ya. Jadi harus tahu fungsi apa yang berubah. Terus ini metabolisme etanol, jadi dari etanol oleh aldus redutase ya, aldus dehidrogenase akan dirubah menjadi asetaldehid, asetaldehid kemudian dirubah menjadi asetat dan kemudian dibuang melalui urin. Atau dari etanol dirubah menjadi asetaldehid melalui sip itu sitokrom ya, sitokrom 2E1. Nah, ini yang kemudian merusak hepar secara langsung kalau tidak bisa, ya. Jadi dari glukosa, jadi glikolisis, pergi kemana, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti tinggal dibaca aja. Jadi kalau orang mengkonsumsi etanol atau mengkonsumsi alkohol, ya, kalau tidak pakai etanol, maka dia akan berjalan normal. Jadi gluconeogenik prekursornya jalan baik. Tapi kalau dia mengkonsumsi etanol, maka pirufat sama NADPH-nya dia akan aktif, sehingga laktatnya akan lebih dominan terbentuk. Selain itu juga karena NADH-nya diproduksi berkurang ya, peningkatan NADH-nya naik, jadi karena oksaloasetat tidak bisa naik ke fosfoenol pirufat, maka akan terbentuk malat dan ini yang akan menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh manusia. Ini juga sama, nanti tinggal dibaca. Jadi kemudian kalau kita mau tumbuh, berarti kita butuh energi yang lebih banyak. Begitu juga kalau kita lagi diem. Kalau kita lagi diem, maka energinya kita simpan. Kalau energinya lagi kita butuhkan, maka cadangan energi kita pecah untuk digunakan dalam proses pertumbuhan. Jadi ketika kita punya energi banyak, insulin akan menyimpan. Kalau kita lagi butuh energi, glukagon dan hormon-hormon stres akan meningkatkan. Gitu. Jadi glikogenesis sama gluconeogenesis ini nanti tinggal dibaca aja jalurnya, silahkan nanti dibaca sendiri. Ingat ya, kalau baca jalur harus tahu arahnya dari mana mau kemana, enzim kuncinya apa, terus dikendalikan oleh hormon apa, itu aja. Itu pentingnya di situ. Jadi kalau kita makan, glukosa kita banyak, ya, glukosa kita naik, maka akan menyebabkan aktivasi dari insulin. Insulin akan menyebabkan peningkatan glikogen sintase, jadi pembentukan glikogen akan menyebabkan pembentukan glikogen, peningkatan sintesa asam lemak, peningkatan TG sama glikolisis hepar akan meningkat. Nanti akan menyebabkan kadar glukosanya turun kembali ke 4 sampai 6 milimol per liter atau 60 sampai 110 miligram per desiliter. Kalau glukosa darah kita turun, misalnya kita lagi puasa, kita gak makan atau apa, maka akan dilepaskan glukagon. Glukagon akan menyebabkan peningkatan gluconeogenesis, glikogenolisis, lipolisis sama liver glikogenesis. Nanti akhirnya akan menghasilkan
peningkatan dari kadar glukosa plus peningkatan dari hasil-hasil pemecahan lemak, benda-benda keton dan sebagainya, dan itu akan menjadi sumber energi sehingga kemudian kadar glukosa bisa kembali normal atau energi yang dibutuhkan bisa diambil dari hasil-hasil pemecahannya gitu. Jadi prinsipnya glukagon sama insulin itu berlawanan. Kalau glukagon itu akan meningkatkan menghambat glikogennya, pembentukan glikogen, menghambat sintesa asam lemak. Kalau insulin justru meningkatkan pembentukan glikogen dan meningkatkan sintesa asam lemak. Jadi balik gitu ya. Jadi ini sama ini tuh berkebalikan efeknya. Ini tadi sudah, nanti tinggal dibaca sendiri. Nah, kalau ada masalah, jadi kalau kita lagi ada sensor di glukosa di otak, jadi otak kita bilang, oh kita lapar, maka kemudian dia akan mengaktifkan bahan-bahan yang menyebabkan kadar glukosa naik, sehingga otak kemudian bilang lagi, oh sudah, glukosaku sudah cukup. Kalau misalnya glukosa darahnya itu kemudian tinggi, ya glukosa dalam darah tinggi, maka akan ada peripheral sensor di hepar, ya biasanya di vena porta, karena tadi ya semua makanan akan masuk ke dalam hepar melalui vena porta. Terus ini akan memberikan sirkuit di otak untuk bilang, oh aku sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, kemudian akan menyebabkan aktivasi dari autonomic nervous system untuk mempercepat metabolisme atau memasukkan glukosa ke dalam sel dengan cepat. Tuh. Jadi semua kembali kepada mekanismenya. Untuk insulin nanti biar dijelaskan sama Bu Dini aja, begitu juga dengan insulin signaling nanti dijelaskan sendiri pada metabolisme yang berbeda, gitu ya. Jadi prinsipnya ada regulasi-regulasi yang dilakukan di otak. Nah, otak ini akan mensensor glukosa, asam lemak, sama amino asid, asam amino itu cukup apa enggak? Nek cukup, dia akan meregulasi hormon-hormon ini atau saraf-saraf ini, yang bisa juga akan berpengaruh kepada neurohormon dan lainnya yang kemudian meregulasi metabolisme. Nah, meregulasi metabolisme tergantung glukosane akeh apa glukosane sithik. Nah, glukosane akeh berarti dia akan menyebabkan penurunan glukosa, jadi mengaktifkan semua mekanisme untuk menurunkan glukosa. Kalau glukosanya tinggi, maka dia akan mengaktifkan semua mekanisme untuk meningkatkan glukosa, gitu. Ya. Mungkin itu nanti sisa-sisanya untuk hormon kalian bisa baca sendiri atau bisa menunggu kuliah dari dokter Dini. Jadi nanti pas dokter Dini kuliah, jangan lupa dibuka lagi metabolisme ini ya. Jadi nanti sambil kuliah nanti misalnya kalau kita lagi puasa yang aktif apa, anunya apa dan seterusnya gitu. Ini sebenarnya sama, cuman beda pada berbagai kondisi gitu aja. Oke, mungkin itu dari saya. Silahkan jika ada yang bertanya bisa ditanyakan, kalau tidak ada mungkin kita bisa break dulu, kembali lagi nanti jam, ini guru jam 11 toh, jam 10. Baiklah, harus dijelaskan satu-satu ini berarti. Jam 11 toh, ya gak apa-apa, nanti kita break sebentar. Oke, sebentar. Jam 10 toh, oke. Nah, sampai mana? Oke. Ini ya, jadi dari sini misalnya ya, jadi kalau kita misalnya di otak kita itu ada kita mulai dari mana ya enaknya kalau cerita ini sebentar. Ini itu adalah regulasi dari metabolisme glukosa yang dikendalikan oleh dua protein tambahan ini. Ya, ini adalah protein yang kita sebut sebagai glucagon like peptida. Ini GLP-1, glucagon like glucagon like peptide. Ini dilepaskan oleh intestin. Jadi ketika kita makan ya di intestinal ini, kemudian akan keluar kolesistokinin. Kolesistokinin atau CCK ini akan menyebabkan pelepasan dari insulin. Nah, ketika insulin itu lepas, maka kemudian insulin akan merangsang pembentukan GIP dan GLP-1 yang memodifikasi kerja dari lipid, dari adiposa. Selain itu, dia juga akan bergerak pada metabolisme dari sel beta. Dari sel beta ini akan menyebabkan peningkatan insulin, kemudian meningkatkan sintesa pembentukan insulin, memastikan bahwa sel B-nya itu sehat dan bisa survive gitu.
Karena sel betanya selalu sehat dan bisa survive, maka kadar insulinnya akan naik. Karena kadar insulinnya naik, maka kemudian dia bisa meregulasi kadar glukosa. GLP-1 sama GIP itu juga bisa bekerja kepada perut dan otak sama pankreas ya. Jadi kalau dia bekerja pada stomak, pada daerah saluran cerna lambung, dia akan menghasilkan dua enzim yaitu gastrin dan grelin. Kalau grelin ini dia justru menghambat aktivitas dari insulin. Ya, jadi grelin itu hormon kontra insulin. Kalau kemudian GLP-1 dia akan menurunkan kecepatan jadi dengan adanya GLP-1 itu pompa dari gasternya itu berkurang sehingga gasternya nggak iso cepat kerja gitu. Karena dia nggak bisa kerja dengan cepat, maka kemudian dia dapat beresiko menurunkan kadar glukosa. Jadi GLP sama GIP itu ibaratnya makelar tengah gitu loh. Jadi kalau saya kerja ini, maka ke sana saya begini, ke sini saya begini gitu. Untuk memastikan bahwa metabolisme yang utuh itu terjadi bersama-sama. Terus kemudian kalau dia meningkat yang tinggi, maka dia dapat menyebabkan peningkatan rasa kenyang kalau dia ke otak. Jadi GLP-1 sama GIP itu ibaratnya partner dari insulin, gitu ya. Terus kemudian perannya apa? Nanti ada cerita dari ini lebih ke dokter Dini nanti akan lebih banyak cerita untuk insulin sama glukagon. Jadi prinsipnya kalau ada insulin, jadi insulin itu pasti fungsinya adalah meningkatkan simpanan. Jadi insulin itu menyimpan, glukagon itu memobilisasi. Jadi pasti dia akan meningkatkan, jangan pakai yang gambar aja. Bentar, ini nanti tinggal dibaca ya. Ini adalah dua hormon, ini ya kita sebut sebagai kontra insulin, ini adalah insulinnya. Jadi musuh insulin ada 3. Oleh sebab itu kita itu lebih mudah hiperglikemi daripada hipoglikemi. Soalnya apa? Musuh insulin akeh. Jadi glukagon, epinefrin, kortisol ditambah tiroid nanti itu juga dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah, memobilisasi asam amino, meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan lipolisis dan sebagainya. Sedangkan insulin sifatnya menyimpan sehingga musuhe sing nyimpen sama musuhe yang mecah lebih banyak yang mecah daripada yang nyimpen. Nah, kalau kita lagi makan, habis makan, maka perut kita penuh atau kita akan mengkonsumsi banyak glukosa. Kalau glukosanya banyak, maka glukosa 6-fosfatnya akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pembentukan pirufat yang tinggi. Terus, pirufat yang tinggi juga akan meningkatkan siklus asam sitrat, jadi nanti masuk menjadi pembentukan ATP sama CO2. Tapi dari asetil-CoA dia bisa geser menjadi asam lemak, kemudian dirubah menjadi triasilgliserol. Triasilgliserol akan disintesa menjadi VLDLV ya, jangan F ya. Kalau kalian bunyi FLDL lagi tak tutuin ya. VLDL ya, V is a victory. Terus kemudian kalau dari luar itu ada kilomikron, jadi pas kita makan akan ada pembentukan kilomikron. Kilomikron itu menjadi sumber asam lemak dan ketika dia berada di adiposit tisu akan disimpan ke dalam sel lemak. Jadi sel lemak itu bentuknya seperti ini ya, bundel gitu. Terus kalau dia mengisi lemak itu nambah lama nanti inti selnya akan tertaruh ke pojok begitu, sedangkan ininya berisi lemak semua. Nah, khasnya kalau diwarna dia kosong, bolong karena lemak itu kalau kena pewarna histologi dia akan hilang gitu. Kalau di otak maka glukosa akan disimpan kemudian dia akan bekerja. Jadi pada saat kita habis makan maka akan terjadi peningkatan glukosa oksidasi menjadi pirufat. Jadi glikolisisnya akan naik. Kemudian glikogennya juga akan meningkat. Jadi dari asam akan disintesis menjadi glikogen otot maupun glikogen hepar. Terus kemudian juga akan meningkatkan pirufat untuk energi. Nah, terus kemudian kalau kita makan juga kita akan punya asam amino atau bisa juga punya asam lemak ya yang digunakan untuk energi. Nah, ini semua akan naik, akan kita pakai secukupnya, sisanya kita simpan.
Kalau kita dalam kondisi puasa, nah dalam kondisi puasa, glukosa kita itu turun karena kita nggak makan. Karena ini turun, maka glikogennya akan balik, dipecah menjadi glukosa 6-fosfat, sehingga yang aktif adalah glikogenolysis. Terus kemudian, nah, hepar juga akan menurunkan menurunkan glikolisis. Soalnya apa? Dia akan berkorban untuk jaringan yang lain. Jangan sampai jaringan yang lain nggak punya glukosa. Sehingga glikolisis hepar akan berkurang, tapi gluconeogenesisnya akan meningkat. Jadi dari eh, oksaloasetat atau dari pirufat dia akan naik menjadi glukosa 6 fosfat yang bisa dirubah menjadi glukosa. Terus kalau glukosa darahnya itu turun, maka eritrosit itu nggak ada untuk makan. Makanya kalau kadar glukosa darahnya turun banget, eritrositnya nanti bisa rusak, bisa pecah. Tuh. Terus kalau glukosa darahnya rendah juga itu ke otak ya, jadi glukosa yang ke otak itu kan juga ikut turun. Nah, masalahnya kalau ini turun, fungsi otak akan berkurang. Kalau ini terus terjadi jadi hipoglikemi dalam waktu lama, nanti pasiennya mati. Tapi kalau hipoglikemi terus glukosanya bisa diproduksi terus dari hepar, maka glukosanya dapat digunakan untuk eritrosit dan dapat digunakan oleh otak. Jadi hipoglikemi itu bisa. Ya, kita itu puasa iya. Makanya kita kalau puasa jadi ngantuan. Jadi konsentrasi berkurang karena memang glukosa supportnya sedikit. Nah, itu adalah bentuk kita riset. Oleh sebab itu kalau kita puasa tidur, iya bagus memang tidur, tapi lebih bagus lagi kalau kita beraktivitas yang baik. Makanya pada saat puasa kita itu kan disuruh tetap menjalankan aktivitas kita, terus kita berusaha bertahan dengan misalnya pada saat ngantuk itu tetap kita bisa terus aktif. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk bilang sama otak, glukosamu ku sakjane mau sakmene, ayo aktivo gitu. Itu makanya disebut sebagai riset. Yang terjadi bukan bukan seperti itu malahan. Jadi kalau pada puasa itu Marono jadi alasan saya puasa dok, jadi lemas nggak bisa apa. Oh, ya wes. Padahal mau salah ya apa itu pemain sepak bolanya MU ya. MU itu kan Muslim juga. Ketika dia puasa ya dia tetap puasa sambil lari sambil tetap seperti itu dan dia bisa. Itu sebenarnya tujuannya meriset. Meriset itu apa? Walaupun dalam kondisi puasa kita tetap bisa aktif, tetap bisa apa? Itu untuk mengingatkan otak kita, badan kita dan semuanya itu sakjane kene iku butuh mok sakmene, ora usah serakah gitu. Itu sebenarnya puasa itu seperti itu. Untuk apa? Meriset kembali. Cara merisetnya yaitu mau dengan berpuasa, terus tetap beraktivitas, maka tiba sakmene aku ya iso. Oh, aku sakmene juga bisa gitu. Untuk membangkitkan kembali kemampuan tubuh kita terhadap kondisi yang tanpa bahan gitu ya. Jadi dalam kondisi riset seperti itu. Selain itu juga karena kita dalam kondisi puasa misalnya masih membutuhkan energi, maka lemak akan dipecah. Jadi lemaknya dari triacylglycerol akan dirubah jadi gliserol, gliserol akan masuk ke gluconeogenesis jadi glukosa, atau dari menjadi free fatty acid akan masuk menjadi asetil-CoA masuk ke siklus Krebs, atau dari asetil-CoA dirubah menjadi benda keton. Oleh sebab itu puasa akan menginduksi peningkatan benda keton atau kita sebut sebagai ketogenesis. Gitu. Ketika terjadi ketogenesis, maka benda keton ini bisa dipakai oleh otot untuk beraktivitas. Jadi otot akhirnya akan mengurangi konsumsi glukosa dan lebih banyak menggunakan keton sebagai sumber energi. Ini juga restart, adalah proses di mana kita mengembalikan riset metabolisme kita kepada kondisi basal, ya basal tapi yang mampu kerja. Jadi prinsipnya dalam kondisi puasa itu akan terjadi penurunan kadar glukosa. Karena kadar glukosa kita turun, maka insulin kita akan turun, glukagonnya akan naik. Karena insulinnya turun, glukagonnya naik, maka fungsi yang dominan adalah fungsi glukagon. Apa fungsi glukagon? Satu, meningkatkan glikogenolisis. Jadi glikogennya akan dipecah menjadi glukosa. Dua, ya, dua di situ. Terus tiga, ya, dia akan mengoptimalisasi glukosa yang ada untuk masuk ke dalam otak lebih cepat. Jadi bukan lebih cepat apa ya? Membuat dia lebih efektif, otak itu lebih efektif untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi.
Selain itu, di eritrosit dan dia juga akan memfasilitasi laktat menjadi pirufat melalui siklus Cori. Kemudian dia juga akan menyebabkan, jadi dari asam amino protein akan dipecah, asam amino melalui proses gluconeogenesis menjadi glukosa, dan juga akan bisa masuk melalui urea ya. Jadi karena pada saat gluconeogenesis itu akan dihasilkan NH3 karena gugus aminnya harus dibuang. NH3 itu kan, jadi glukosa kan tidak punya N. Nah, kalau kemudian dia menjadi asam amino kan ditambahi N atau ditambahi gugus nitrogen. Nah, gugus nitrogen ini ketika dibuang dia akan menghasilkan urea dan ureanya akan masuk ke dalam urin. Ketika puasa, dari insulin yang turun, glukagon yang naik, maka akan terjadi peningkatan lipolisis. Karena lipolisisnya naik, maka gliserolnya akan meningkat. Karena lipolisis itu memecah asam lemak plus gliserol ya. Jadi akan dihasilkan gliserol plus asam lemak, fatty acid. Fatty acid akan masuk ke hepar, masuk ke siklus Krebs ya, membentuk ATP, atau dia bisa dirubah menjadi badan keton. Badan keton ini yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Di otot juga akan dipecah glikogen ototnya untuk menghasilkan energi guna aktivitas dari otot. Jadi kalau misalnya plasma insulinnya turun ya, jadi pada saat kita puasa ya, apa yang terjadi pada saat kita puasa? Kalau kita puasa 12 sampai 24 jam, maka kadar insulin yang semula tinggi akan turun. Apa manfaatnya? Nanti kalau kadar insulinnya rendah, reseptornya jadi ngalei loh. Aku biasanya oleh insulin sakmini, kok saiki gak ono. Maka dia bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Kena opo? Karena reseptornya jadi sensitif. Yang biasanya dikai 10, terus sekarang cuma dapat 5, maka dia akan nyari, loh mana aku kan biasanya dapat 10, kok sekarang cuma 5, maka dia meningkatkan sensitivitasnya dengan mengupgrade kemampuan dia untuk bekerja. Ketika dia cuma 1, dia mampu menghasilkan aktivitas 2, padahal biasanya 1 menghasilkan aktivitas 1, misalnya seperti itu. Itu ya contohnya. Terus yang kedua, dengan semakin lamanya kita berpuasa, maka kadar glukagon juga akan meningkat ya. Terus selain itu di awal-awal akan terjadi penurunan kadar penurunan kadar glikogen hepar. Jadi glikogen hepar yang semula tinggi lama-lama akan turun. Begitu juga dengan glukosa. Jadi glukosa darah itu juga lama-lama akan turun, tapi lama-lama dia akan bertahan di tempat yang sama. Kenapa? Karena kalau glukosa turun terus-menerus, mati orangnya. Karena glukosa itu yang harus dikendalikan dalam batas ketat. Jadi dia harus segitu, 60 sampai 110. Jadi tubuh kita itu akan selalu berusaha mempertahankan kadar glukosa dalam darah 60 sampai 110. Kalau itu gagal, itu berarti homeostasisnya gagal. Nah, homeostasis dipertahankan dengan ini macam-macam. Jadi insulin bekerja sama dengan glukagon untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Selain itu, dia juga akan memecah asam lemak atau memecah lipid ya, terus juga akan menyebabkan peningkatan benda keton. Benda keton yang semakin lama semakin meningkat, diet ketogenik ya ini biasanya, maka benda keton yang tinggi ini akan meningkatkan kadar keasaman dalam darah. Oleh sebab itu diet ketogenik menurut saya nggak bagus, lebih bagus fasting ya. Jadi puasa seperti ini, intermittent fasting itu yang kalian tidak makan selama misalnya 16 jam, kemudian baru window makan itu antara jam berapa sampai jam berapa, itu lebih bagus menurut saya daripada diet ketogenik gitu ya. Kalau saya personally, I think it's more harmful for you to do ketogenik, karena ketogenik diet itu nggak makan karbohidrat sama sekali, tapi tetap makan setiap saat gitu. Kalau diet intermittent fasting itu kamu makan pada jam berapa sampai jam berapa untuk meregulasi kadar hormon sama kadar glukosa, terus kemudian kamu hanya makan pada jam-jam tertentu saja gitu. Jadi kalau dalam kondisi puasa, maka akan terjadi peningkatan benda keton ya. Kalau terus-terusan bentuk puasanya sampai lama, sama sekalian ini kita sebut sebagai severe malnutrition ya, itu kadar glukosa pasti akan normal. Jadi kalau kadar glukosa sudah mulai turun, itu berarti sudah severe malnutrition, sampai sumber-sumber yang lain sudah nggak ada yang dipakai gitu ya.
itu kadar glukosanya baru akan turun. Tapi kalau misalnya masih bisa dari asam lemak, dari apa itu dipecahin semua sih cukup, ya kadar glukosanya pasti akan normal. Karena urutannya seperti itu ya. Jadi satu mempertahankan kadar glukosa itu paling penting. Baru nanti mempertahankan kadar yang lain-lain gitu. Karena glukosa is the most important gitu. Jadi kalau misalnya kemudian kita sedang regulasi liver dalam penyimpanan kadar glukosa, jadi kalau misalnya dalam kondisi puasa, dalam darah akan terjadi peningkatan glukagon dan penurunan insulin sehingga meningkatkan degradasi glikogen atau pemecahan glikogen dan menurunkan pembentukan glikogen. Kalau kita habis makan karbohidrat meal, jadi kalau kita makan kebanyakan adalah bentuk karbohidrat, maka liver kita akan meningkat dari darah akan terjadi penurunan kadar glukagon, meningkatkan kadar insulin, glukosanya akan naik, di dalam jaringan akan terjadi penurunan siklik AMP dan peningkatan glukosa dalam jaringan. Dan ini akan memicu glikogenesis dan menghambat gluconeogenesis dan menghambat glikogenolisis. Kalau dalam kondisi olahraga atau stres, yang terjadi peningkatan justru hormon epinefrin. Kenapa? Karena hormon epinefrin memang menjadi hormon yang mengendalikan kadar glukosa melalui saraf ya. Jadi dia termasuk dalam neurohormon ya. Tapi ya sebenarnya neurotransmitter juga. Jadi epinefrin yang dihasilkan oleh korteks adrenal sama epinefrin yang dihasilkan oleh saraf itu mekanisme pada metabolismenya agak beda. Kalau yang dihasilkan oleh saraf dia akan cenderung sifatnya menyebabkan agitasi atau menyebabkan sarafnya bekerja terlalu cepat atau lebih cepat, sedangkan yang dihasilkan oleh adrenal itu memodulasi metabolisme glukosa. Kalau pada otot dalam kondisi istirahat atau dalam kondisi karbohidrat banyak dan dia dalam kondisi diam, maka metabolismenya akan berubah seperti ini. Sedangkan dalam kondisi exercise, sekali lagi exercise atau stress, maka akan terjadi peningkatan epinefrin, peningkatan siklik AMP, kemudian ada peningkatan kalsium kalmodulin. Kalsium kalmodulin ini untuk regulasi kontraksi otot ya. Terus siklik AMP itu juga sama. Nah, terus ditambahi dengan peningkatan hipolisis. Jadi kalau kita dalam kondisi normal ya, maka tubuh kita itu akan mampu mensensor kebutuhan insulin dalam kondisi yang baik, dalam kondisi normoglisemia karena neuro kita itu masih normal gitu. Pada pasien-pasien diabetes tipe 1, tipe 2 itu ada kegagalan, ada permasalahan pada kemampuan dari otak untuk mendeteksi bahwa lagi hiperglikemi, itu gagal. Ini bisa terjadi pada hiperglikemia yang lama terutama ya daripada yang baru. Kalau yang baru itu masih bisa regulasinya. Kalau sudah lama itu maka saraf-sarafnya bisa rusak sehingga sensingnya pun berkurang. Kalau pada pasien orang gemuk, ya pada orang yang obes, maka glukosensornya itu menjadi nggak sensitif. Nah, karena glukosensornya nggak sensitif, penggunaan glukosanya menjadi nggak efektif, sehingga glukosa yang terbentuk itu bisa saja nggak dipakai atau disimpan langsung. Gitu. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan kegagalan pada balance penggunaan kalori yang masuk dan kalori yang keluar, yang menyebabkan peningkatan lemak. Kalau pasien itu diabetes tipe 2 dan gemuk, maka biasanya akan terjadi kegagalan pada sensor glukosa plus kemampuan dari sel-sel lemak untuk menyimpan. Jadi kalau dia gemuk tapi nggak diabetes, maka glukosensornya masih bagus. Tapi kalau gemuk dan diabetes, maka glukosensornya akan menghilang. Jadi yang paling penting itu adalah sensor glukosa untuk mengatakan bahwa saya sudah penuh, saya kurang gitu. Nah, ini sebentar. Ini kalau pada pasien dengan hiperglikemi ya. Jadi kalau pasien itu hiperglikemi, jadi kadar glukosanya tinggi, maka akan terjadi penghambatan dari GLP-1. Jadi GLP-1 ini nggak iso metu. Kenapa kok GLP-1-nya nggak keluar? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, GLP-1 nggak keluar karena hiperglikemi menghambat GLP-1 sintesis. Bisa juga karena hiperglikemi
em, apa namanya hiperglikemi itu karena insulinnya error. Jadi kalau insulinnya berubah, maka GLP-1-nya juga akan bisa berkurang. Itu ada teorinya seperti itu. Jadi hiperglikeminya bisa menyebabkan secara langsung menghambat GLP-1 atau melalui hambatan dari proses insulin ya. Jadi insulinnya mengalami permasalahan sehingga GLP-1-nya berubah. Karena GLP-1-nya terhambat atau tidak bisa bekerja, maka kerja pada pankreas, pada usus, pada jantung, pada otak dan pada ini ya, pada lambung itu akan berubah. Terus kalau pasien itu pada pankreasnya, nah, itu biasanya akan terjadi penurunan apa ya, gangguan pada sekresi dari insulin, terus kemudian GLP-1-nya turun. Tadi fungsi dari GLP adalah meremajakan sel beta, maka kemudian insulinnya juga akan bisa berkurang dan insulin ini juga bisa menghambat atau mengganggu fungsi dari usus kalau insulinnya turun. Terus kalau heparnya itu banyak menghasilkan glukagon, maka fungsi dari glukagon kepada hepar adalah meningkatkan de novo sintesis, kemudian meningkatkan meningkatkan glikolisis, gluconeogenesis, glikogenolisis itu juga akan meningkat karena glukagonnya banyak sehingga terjadi hiperglikemi yang semakin tinggi, jadi lingkaran setan. Bisa juga karena perubahan ini akan menyebabkan sel-sel lemak menghasilkan leptin. Nah, leptin itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada satietinya. Jadi dia merasa lapar terus, karena lapar terus maka kelainan hiperglikemia itu bisa diabetes, bisa yang lain. Itu ini adalah masalah-masalahnya. Nah, yang kuning-kuning ini adalah bagaimana cara ngobatinya. Jadi misalnya dengan meningkatkan nefrin, podosin, ABCE1, ABC itu ATP binding cassette 1 expression, kemudian menurunkan albuminuri dan seterusnya. Ini adalah mekanisme beberapa bahan-bahan fitokimia itu digunakan untuk memperbaiki kondisi pada pasien dengan hiperglikemi. Jadi kalau orang itu sehat, maka glukosanya akan normal, kalau tinggi, maka glukosanya akan masuk melalui aktivitas GLUT4 atau terjadi aktivitas dari reseptor insulin yang meningkatkan kerja dari GLUT4. Kalau diabetes tipe 1, insulinnya enggak ono. Jadi insulinnya ini yang bentur ini karena insulinnya enggak ada, maka GLUT4-nya enggak aktif. Karena GLUT4-nya enggak aktif, maka glukosanya tetap tinggi kalau insulinnya enggak ada. Kalau diabetes tipe 2, insulinnya ada, tapi reseptornya enggak mau kerja. Jadi ketika dia nempel, reseptornya enggak memberikan sinyal, jadi sinyalnya enggak jalan. Karena sinyalnya enggak jalan, GLUT4-nya enggak mau buka, sehingga kadar glukosanya tetap tinggi. Jadi khasnya pada DM tipe 1 akan didapatkan hiperglikemi plus hipoinsulin. Kalau DM tipe 2 biasanya akan didapatkan hiperglikemi plus hiperinsulin. Itu. Jadi prinsipnya kita semua itu saling terhubung. Karena itu kalau bisa ya enggak usah berusaha menang sendiri gitu ya. Saya ingin kalian tuh belajar bahwa segala sesuatu itu ada hubungan atau ada koneksinya. Jadi jangan egois. Toh kalau kamu ngajarin sekarang itu juga menambah pemahaman kamu, karena saya tuh merasa bahwa ketika saya mengajar akhirnya bolong-bolong yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, ketika saya ngajar, oh iya lewat ini kan iso, oh lewat ini bisa, atau ketika saya mengajar saya juga bisa, oh iya belajar lagi, baca ini lagi, oh saya lupa yang ini gitu. Jadi saya tidak pernah merasa ketika saya mengajar atau memberikan ilmu itu membuat saya ilmunya makin kurang. Justru saya merasa dengan mengajar atau memberikan ilmu, ilmu saya makin nambah. Jadinya eh, bagi saya, ngajarin ilmu apa aja ya, bahkan pada banyak orang yang misalnya datang, gimana sih caranya untuk meningkatkan
jumlah lulusan gitu atau apa gitu, ya saya ajarin buat apa saya nutup-nutupin, karena kalau kita bisa maju bareng, bukannya yang diuntungkan banyak orang, nggak hanya saya saja. Kalaupun saingan ya, saya selalu berpikir bahwa rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Sama seperti halnya tubuh kita sudah ada sensitivitas insulin, sudah ada sensitivitas glukagon yang berbeda-beda gitu. Jadi bagi em, saya ingin kalian itu berpikir seperti metabolisme karbohidrat ini. Jadi kalian itu adalah glukosa, orang-orang yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Tapi kalau kalian terlalu banyak, baik itu karena stimulasi yang salah atau apa, atau kalian terlalu sedikit, ya kalian harusnya bisa menimbulkan impact dong, harusnya bisa